Jadi kelebihan yang KW itu hanya murah harganya. Kalau untuk kualitas itu jauh banget ya guys ya. Ya. Nah, kalau yang ini asli itu kekurangannya ya mahal harganya. Mahal, terus spare partnya misa-misa. Kekurangannya hanya itu. Cuman kalau bicara kualitas ya jelas ya, yang asli itu lebih mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini karena akhir-akhir ini banyak yang bertanya ya mengenai rumah roller, jadi kita review terus ya karena banyak yang nanya ya. Jadi akhir-akhir ini banyak yang komplain, orang-orang itu pada rollernya itu kok cepet goblak ya. Goblaknya itu kayak gini ya, ini kayak gini ya bunyinya tuh apa namanya, ininya cepet aus gitu ya, padahal baru dipakai kurang lebih 3 bulan 4 bulanan lah, jadi udah pada begini bunyinya begini ya. Jadi kalau di motor itu bunyinya klek klek, itu kalau posisi langsam itu bunyi klek 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 gitu ya. Kalau posisi langsam itu begitu, kayak gini bunyinya tuh. Nah, jadi buat sekedar informasi aja ya, yang mana ngomongin roller itu sebetulnya sudah lama ya. Ada 2 versi ya, ada 2 versi itu, yang asli dan yang KW ya. Jadi yang asli itu kayak gini, yang KW itu begini. Oke, tapi sebelum dilanjut, agar channel ini lebih semangat lagi, teman-teman boleh subscribe dulu ya. Dan juga nanti yang mau tanya-tanya seputar ini, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kita langsung aja. Jadi penyebab misalkan cuman 4 bulan, hanya 4 bulan saja, kurang lebih segitulah udah bunyi kayak gini, udah aus begini ya. Jadi ada yang sudah haus ininya, ada yang sudah tuh ya, itu kelihatan ya, sudah sompal-sompal dinding-dindingnya gitu ya. Jadi ada yang begitu. Makanya ini kita harus ngasih tahu apa adanya ya. Jadi yang teman-teman pakai misalkan 4 bulan udah mengalami kayak gini, ininya udah apa namanya, kroak tuh ya. Kroak terus ininya udah aus, berarti teman-teman itu pakai yang biasa ya, pakai yang KW gitu ya bahasanya ya. Nah, bungkusnya kayak gimana nih? Kayak gini nih, barangnya kayak gini nih. Jadi KW itu satu set isinya segini tuh, roller, rumah roller udah sama ininya sepaket lah, sama bosingnya ya. Nah, jadi seplastik itu bungkusnya isinya segini. Nih KW ya. Nih bungkusnya mana nih? Bungkusnya kayak gini nih. Persis nih. Bungkusnya kayak gini, rapih ya. Honda tuh. Ini yang KW. Nah, kita ke yang asli. Nah, teman-teman juga harus tahu yang asli. Nah, ini yang asli. Jadi secara kasat mata itu hampir sama ya, yang baru dengan yang asli itu. Jadi yang membedakan di sini adalah dari kemasan dulu ya. Untuk dari penglihatan itu dari kemasan ya. Jadi kemasan yang asli itu begini. Tuh, bungkusnya itu kayak bubble begini nih, tuh, gelembung-gelembung. Nah, itu dari kemasan ya. Kalau dari dipegang gitu ya, dipegang itu berat. Kalau yang asli itu berat. Kalau yang KW itu ringan ya. Dan juga kalau yang asli itu misah-misah bungkusnya, nggak bisa satu set kayak gini ya. Nah, nggak langsung satu set kayak gini, kayak sepaket roller, bosing, rumah roller sama ininya nih. Kalau yang asli itu nggak begini. Jadi kalau yang kayak gini tuh yang KW ya, harganya juga murah gitu, paling di bawah 100. Nah, kalau yang asli itu apa namanya, satu-satu bungkusnya. Nih, ini nih dua-duanya asli ya. Nah, ini berat, kalau dipegangnya juga berat.
Nah, jadi bungkusnya seperti ini, misah-misah, dan per satu ini biji ini nih, rumahnya doang ya, itu harganya tergantung motor ya. Jadi ada yang 80.000, ada yang 90.000, ada yang 100.000. Jadi hanya rumah rollernya saja ya, rollernya lagi beda. Nah, kelemahannya di mana? Kelebihan kelemahan ya. Jadi kalau yang KW itu nggak ada kelebihannya. Kelebihannya itu cuman murah doang ya. Jadi kelebihan yang KW itu hanya murah harganya. Kalau untuk kualitas itu jauh banget ya guys ya. Ya. Nah, kalau yang ini asli itu kekurangannya ya mahal harganya. Mahal, terus spare partnya misah-misah. Kekurangannya hanya itu. Cuman kalau bicara kualitas ya jelas ya, yang asli itu lebih mantap gitu. Nah, jadi karakteristik jadi dari antara roller ini yang KW dan asli itu di kualitas itu kelihatannya gini, dari umur sebetulnya ya. Contohnya gini ya, roller nih ya, kalau yang KW itu yang kalah rumah rollernya. Kalau yang KW ya, walaupun dindingnya mau ininya, itu yang kalah rumah rollernya ya, kalau yang KW. Nah, biasanya yang KW itu udah pasti rumah roller duluan nih, yang ya pokoknya yang kayak gini lah, yang jadinya kayak gini gitu ya. Tuh yang kayak gini tuh, itu paling 4 bulanan tuh udah begini, 4 bulan 5 bulan ya. Jadi yang kalah itu rumah rollernya kalau yang KW. Nah, kalau yang asli itu yang kalah rollernya nih. Jadi yang kalah itu pasti rollernya duluan, yang peang-peang itu pasti rollernya. Tapi kalau yang KW itu rumahnya yang kalah ya, pasti yang kalah tuh, yang rusak duluan itu rumahnya duluan nih kalau yang KW. Kalau yang asli rollernya biasanya udah peang gitu bunyi, tapi rumahnya itu dia tuh umurnya di atas 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun rumah roller yang asli ini ya, karena emang dari segi bahan ini berat banget ya, beda sama yang biasa. Ini ringan, makanya kali tingkat kepadatan dari bahan ini lebih padat ya, makanya dia awet gitu. Terus dari segala bosing, rumah bosing ini juga awet ya. Jadi sebetulnya bukan ngejelekin yang KW ya sebetulnya, karena pada kenyataannya yang KW itu yang lebih laku gitu ya. Emang harganya murah ya, pada kenyataannya yang KW itu yang lebih laku. Jadi bukan ngejelekin ya, jadi kebanyakan malah ditawarin yang asli apa yang biasa gitu ya. Yang biasa segini harganya, yang asli itu segini, cuman dapat ininya doang misalkan ya. Ya kan jauh harganya ya. Ini kisaran 100.000 ke bawah lah dapat satu paket tinggal pasang. Nah, kalau ini 100.000 dapat ininya doang ya. Ya makanya orang-orang tuh pada yang KW. Nah, tapi kan di situ dia cepet rusak ya. Jadi sebetulnya ya hanya ada pilihan ya, asal jangan komplain nantinya gitu. Ya teman-teman ya, karena di sini dari segi pasar spare part ya, toko spare part dan pasar online, toko online itu dikuasai sama yang kayak gini nih, sama yang KW ini, dihantam dengan harga murah ya. Ya makanya orang-orang tahunya ya ini Honda itu ya ini kayak gini sepaket ya, padahal kalau yang KW ya memang begini, kalau yang KW sepaket gini ya. Tapi kalau yang asli misah-misah dia bungkusnya, terus bungkusnya juga kayak gini tuh ya. Oke, jadi cukup sampai di sini aja dulu ya tentang rumah roller. Jadi kesimpulannya adalah rumah roller yang asli itu lebih kuat ya. Kalau dipasang roller
kayak gini ya, nanti lollernya duluan yang kalah ya. Nanti yang rusak itu pasti lollernya duluan. Namun kalau yang KW itu rumahnya duluan ya. Jadi harus ganti rumahnya satu set gitu ya. Loller udah pasti peang, ininya udah pasti aus kalau yang KW. Oke ya. Buat yang mau tanya-tanya teman-teman nih, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.